أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من حرقة دم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pertemuan yang insyaallah berkah ini di waktu subuh selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan juga mencurahkan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di tempat yang mulia ini, di masjid kita yang tercinta, dan menjadi rutinitas setiap Ahad pagi kita lanjutkan dengan taklim yang mudah-mudahan ini bagian juga dari kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkannya untuk masuk ke dalam surga. Tidak pula juga salat serta salam semoga selalu tercurah serta terlimpahkan kepada kedua hasanah kita, sayyid tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, yang semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat usmah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita sudah berada di awal bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 6 Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah adalah juga dari beberapa bulan-bulan yang termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan, memiliki fadilah selain daripada bulan Ramadan. Tentunya bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan atau fadilah dibandingkan bulan yang lain itu di awal bulan Zulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sehingganya di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya.
Jadi apabila kita melakukan satu amalan di awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka itu adalah amalan yang paling dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau jihad fisabilillah ya Rasulullah? Apakah amalan di bulan Zulhijjah ini bisa menandingi ya amalan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, bisa. Ya, apalagi kita ketahui bahwa jihad fisabilillah itu adalah amalan yang paling puncak, amalan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hamba Allah bisa melaksanakan jihad fisabilillah. Tapi kalau kita mengerjakan amalan ya di awal bulan Zulhijjah, maka amalan itu bisa melebihi ya amalan jihad fisabilillah. Kecuali kata baginda Rasulullah, apabila ada seorang hamba berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan kemudian dia tidak kembali lagi, ya hartanya habis ya untuk jihad dan juga jiwanya ya menjadi syahid, ya, maka itu sudah tidak ada tandingannya, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena juga di bulan Zulhijjah ini ada 3 amalan yang cukup besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah amalan haji, ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah amalan yang besar di bulan Zulhijjah ini adalah berkurban, ya. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Bapak-bapak hadiratullah, saya sekedar mereview, mengingatkan kita bersama tentang pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Dan ini yang saya sampaikan adalah terkait beberapa kesalahan-kesalahan ya yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin atau bisa jadi kita sendiri dalam melaksanakan ibadah kurban. Ya. Padahal ibadah kurban ini di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW adalah ibadah yang cukup dicintai oleh Allah, ibadah yang cukup besar dan cukup agung. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hiraqati damin. Tidaklah, kata Nabi, pada hari nahar itu adalah Idul Adha, hari raya Idul Adha, manusia atau anak Adam beramal satu amalan, hanya satu amalan saja yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Jadi apabila kita di Yaumun Nahar, di hari raya Idul Adha, melaksanakan ibadah dengan berkurban, mengalirkan darah dari hewan kurban, ini adalah amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada tandingannya. Bahkan ketika kita mengalirkan darah dari hewan kurban, kita berkurban di Yaumun Nahar, maka ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau berkurban ini ada keutamaannya. Keutamaannya itu disampaikan oleh Nabi, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Nanti hewan kurban yang memang sudah kita sembelih dari tangan kita, ia akan datang pada hari kiamat bersama dengan tanduknya. Jadi walaupun hewan kurban itu sudah dipotong-potong, ya,
kemudian sudah dibagikan dagingnya kepada fakir miskin, kepada sanda taulan, ya. Namun nanti hewan kurban ini datang di hari kiamat itu lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambutnya atau bulu-bulunya, ya. Wa inna ad-dama la yaqa min Allah azza wa jalla bimakanin qabla ayaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sungguh kata Nabi, darah tersebut akan sampai kepada keridhaan Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, ya. Jadi sebelum tetesan darah itu aja sampai ke tanah, ya, darah itu ketika disembelih hewan kurbannya sampai ke tanah, itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya, ya, di dalam hadis ini ada syarat ketika kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Dalam artian, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, jangan sampai mengerjakan hal-hal yang dilanggar oleh Allah dan Rasulnya. Dalam berkurban jangan sampai ada hal-hal yang memang Allah dan Rasulnya tidak ridho kepada kita, ya. Dan tanpa kita sadari, kadang ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, termasuk di dalamnya ibadah kurban, ada hal-hal yang kita lakukan yang akhirnya Allah tidak ridho, tidak terima ibadah kita, ya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya prinsip ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dua hal. Ini sepakati oleh seluruh para ulama. Jadi kalau amal ibadah seseorang hamba ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup melaksanakan dua syarat ini. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensius apapun, tidak ada niat apapun kecuali mencari ridha Allah. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita sudah niatnya ikhlas berkurban, kita sudah ikhlas amal yang kita kerjakan, tapi kadang ada amalan yang kita tidak mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kalau hanya sekedar ikhlas tidak mengikuti Nabi, maka amal pun juga akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa saja beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin dalam berkurban? Yang ini tentunya bisa amalan kurban ini tidak mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentunya ketika seorang hamba ketika berkurban itu didasari dengan niat riya, niat sombong, ya. Ketika berkurban bukan ingin mencapai ridha Allah, tapi ingin dia mendapatkan pujian dari orang lain, ingin namanya disebut-sebut, ya, ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang berdermawan setiap tahunnya, ya, berkurban dengan 1 ekor sapi, dengan sekian kambing dan sebagainya, ya. Nauzubillah, ya. Kalau demikian berkurbannya karena riya dan sombong, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, hadis sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga, ya. Kalau sudah tidak akan masuk surga, peluangnya kecil untuk masuk surga. Siapa orang yang kata Nabi enggak akan masuk surga? Yaitu orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ya.
mithqala dzarrah min kibrin, walaupun kesombongan itu sebesar biji sawi. Ya, dzarrah ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan biji atom atau biji kurma. Ya, yang kita pahami adalah bahwa sekecil apapun kesombongan itu, maka ini akan mengantarkan seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Tentunya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya. Kemudian ketika Rasulullah bersabda demikian, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyuka'a saubuhu hasanan wa na'lamuhu hasanatan. Ya. Seorang laki-laki atau sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang yang bajunya bagus, dia suka pakai baju bagus, pakai sendal bagus, pakai sepatu bagus, apakah itu termasuk sombong ya Nabi?" Ya, pakai baju bagus, pakai peci bagus, pakai sendal sepatu bagus, apakah ini juga termasuk sombong? Kemudian Nabi mengatakan, menjelaskan, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Ya, kalau seorang hamba itu memakai pakaian, memakai sepatu apa yang dikenakannya itu karena ingin dia dilihat bagus, dilihat indah oleh orang lain, itu bukan sombong. Itu adalah kepantasan, ya, dan kelayakan. Ya, seorang muslim memang ketika memakai pakaian, memakai apa yang dikenakannya memang harus yang bagus, ya, yang layak. Ya, jangan pakaiannya mohon maaf ya dekil, compang-camping, ya ala kadarnya misalnya. Nah, Allah juga gak senang dengan demikian. Karena Allah indah dan Allah mencintai sebuah keindahan. Ya, dinapakan sombong kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya sombong itu adalah dua hal. Pertama, batarul haq, dia menolak kebenaran, ya. Jadi apa yang disampaikan orang lain tentang yang benar-benar dia menolak, enggak mau terima. Ya. Walaupun kadang enggak menurut akal dia. Yang kedua adalah wa ghamdun nas, merendahkan manusia. Ya. Jadi meremehkan manusia. Ya, dia berkurban, ya, tapi ingin merendahkan manusia, merendahkan orang-orang sekitarnya. Ya, enggak mau, ya, dia merasa tersaingi. Ya. Kalau ada orang yang berkurban sapi, dia pengennya kurbannya sapinya mungkin lebih dari satu, mungkin 2, 3. Ya, kalaupun berkurban sapi, pengennya sapinya harus yang lebih besar. Nah, ini sudah merendahkan manusia. Bapak hadirin rahimakumullah, ya, oleh karenanya kita jaga, ya, hati kita, diri kita beserta keluarga kita, jangan sampai ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah kurban, itu karena riya, ingin dipuji oleh orang lain. Ya, maka hindarilah ketika misalnya lagi ibadah, ya, kemudian kita foto-foto, kita selfie, kemudian foto selfie-nya kita upload di status kita, entah itu di WhatsApp kita, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Nah, memang sering ini terjadi. Kalau kita lihat nih, nanti lihat aja Pak, banyak tuh pas lagi kurban di TikTok kah, di IG kah, di Facebook, wah, banyak orang yang men-share tentang kurbannya. Ya. Nah, khawatir kita jangan sampai kita ikut-ikutan, ya, memfoto hewan kurban kita atau kita bersama dengan hewan kurban kita, kemudian kita sharekan, ya, kepada orang lain melalui media sosial kita. Nanti orang juga akan bernilai negatif mungkin dengan kita. Ya. Itu yang pertama kesalahannya. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin dalam berkurban ini selalu perhitungan dalam berkurban, merasa sayang gitu. Ya, kau perlu cari hewan kurbannya hewan yang paling murah, ya, bahkan mungkin bisa ditawar-tawar. Ya, jangan, kalau bisa
kita mencari hewan kurban kita yang terbaik, yang termahal, yang memang kita mampu tentunya. Ya, bahkan kalau kata ulama, kalau kita beli hewan kurban jangan nawar-nawar Pak. Ya, gak usah nawar. Ya, langsung beli saja. Ya boleh saja nawar kalau memang pedagang kurbannya itu ya mematok harga yang cukup tinggi, ya. Apalagi mendekati Idul Adha pekan-pekan ini, wah itu harganya udah melonjak cukup naik, ya. Nah, tapi kalau memang tidak bisa ditawar ya sudah, kita jangan terlalu ngotot untuk bisa dengan harga yang paling murah, ya. Nah, termasuk juga perhitungan di antara kaum muslimin itu, ya, banyak di antara kaum muslimin mereka mampu untuk membeli sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, tapi kalau udah berkurban sepertinya berat sekali. Ya. Ya, contoh misalnya, ya. Banyak orang yang mampu membeli kendaraan. Ya, dengan apakah itu sepeda motor, ya mobil, ya, bahkan ada sepeda saja ya harganya bisa sampai 25 juta sampai 100-an juta gitu ya. Ya, padahal sepeda itu hanya digunakan cuman kadang seminggu sekali pas olahraga. Ya, tapi kalau untuk berkurban udah kayaknya berat banget. Ya. Nah, makanya kalau Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan wajib bagi kita ini yang mampu untuk tiap tahun. Ya, kalau perlu memang yang belum pernah berkurban, maka berkurbanlah dengan cara berhutang. Ya, jadi boleh berhutang untuk ibadah, tapi tentunya berhutang itu kita mampu untuk melunasinya, untuk membayarnya. Ya, kalau belum mampu misalnya memang karena kesulitan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari makannya aja susah, ya jangan. Ya, tapi kalau kita mampu untuk beli kendaraan, ya, mampu beli ini dan beli itu, ya maka menjadi kewajiban kita setiap tahun untuk berkurban. Ya, karena insya Allah menjanjikan kepada kita kalau kita totalitas untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan harta kita akan dilipat gandakan. Allah akan balas dengan harta yang lebih banyak lagi, ya. Bahkan Allah memberikan kelancaran rezeki sebagaimana Allah janjikan di surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, dia berkomitmen, dia mengeluarkan apa yang dia milikinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar bagi dirinya. Kalau mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesukaran, masalah, problem apapun, ada aja jalan keluar Allah kasih. Dan yang luar biasa lagi Allah janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih itu rezeki yang enggak disangka-sangka. Ya, rezeki yang tiba-tiba datang, ya, uang kaget, ya, atau tiba-tiba ada yang menghaji umrohkan kita. Nah, itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi jangan ragu kita untuk kita totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala, harta kita untuk Allah, ya. Harta kita, ya, kita pergunakan, ya, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, kesalahan yang ketiga, ya, dalam ibadah kurban menganggap sedekah lebih utama, ya. Ada memang sebagian kaum muslimin menganggap, wah, kalau sedekah itu kayaknya lebih bagus dah. Saya sedekah saja, saya cukup infak saja daripada berkurban. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, dan paling utama engkau berkurban karena menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan sebanyak harganya. Jadi walaupun sedekahnya sama dengan harga satu ekor kambing, ya, itu belum bisa menandingi daripada seseorang itu berkurban di hari raya Idul Adha, ya. Dan lebih utama daripada membeli daging sebanyak itu, atau lebih untuk disedekahkan.
Hal itu karena tujuan penting dalam berkurban adalah taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kurban itu memang adalah dalam rangka taqarrub ilallah. Makanya kurban itu berasal dari kata qoroba, yuqarribu, artinya mendekat, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban. Ya. Jadi bukan sekedar harga kurban itu sendiri. Walaupun orang sedekah, ya, berinfak harganya lebih dari 1 ekor sapi misalnya, ya, atau membeli daging, ya, harganya lebih mahal daripada 1 ekor kambing atau 1 sapi, nah itu tidak bisa disamakan dengan seorang itu berkurban. Karena berkurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Masalah muslimin rahimakumullah, kemudian kesalahan yang keempat yang dilakukan beberapa kaum muslimin adalah ketika berkurban menjual hasil kurban itu sendiri. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Ya. Makanya hati-hati bagi para pelaksana panitia penyembelihan dan pendiskusian hewan kurban. Ya, karena panitia pengurus sudah diamanahkan oleh pengkurban. Maka jangan sampai ada apapun, ya, termasuk di dalamnya tulangnya, kulitnya, kepalanya atau kakinya itu dijual belikan. Ya, apalagi dijual belikan kemudian dibagikan rame-rame oleh panitia. Atau jangan sampai juga masuk ke dalam kas masjid, kas panitia juga nggak boleh. Jadi semuanya itu harus diberikan, ya, kepada siapapun yang membutuhkan. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Abu Bakar, dan ketahuilah bahwa fungsi hewan kurban adalah untuk dimanfaatkan. Oleh karenanya tidak boleh dijual beli, tidak diperbolehkan pula menjual kulit, dan juga tidak boleh menjual hasil penjualan untuk upah tukang jagal, meskipun hanya kurban sunnah, bukan kurban nazar. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, menjual daging kurban dan menyedekahkan uang hasil penjualannya hukumnya boleh. Nah, ini tentunya menjual daging kurban boleh ini hanya bagi, ya, orang fakir miskin saja. Mungkin orang fakir miskin dia mendapatkan jatah kurban, mungkin ada beberapa kantong yang didapatkan dari masjid ini, masjid itu. Udah dapat beberapa kantong, waduh lumayan banyak juga, ada 5 kantong. Tapi ketika dia dapat daging kurban, nggak ada buat untuk bumbunya, nasinya, ya, mungkin lauk yang lain. Udahlah, akhirnya jual dah beberapa kantong, 2 kantong misalnya untuk beli nasinya, berasnya, dan juga membeli bumbunya. Nah, itu boleh, silahkan. Ya, tapi bagi kita yang mampu, ya jangan dijual, ya. Kalaupun misalnya dijual, misalnya ada bagian hewan kurban yang dijual, maka itu disedekahkan kepada fakir miskin. Ya, jadi misalnya saat ini kan memang kulit sulit ya untuk dikelola, ya. Maka kadang akhirnya ada yang yang menampung kulit sapi atau kambing. Ya, boleh saja pengurus DKM panitia menjual kulit tersebut, tapi hasil, ya, jual kulit itu dibagikan kepada fakir miskin, ya, nggak boleh masuk ke dalam kas masjid, ya. Kemudian ada juga yang beranggapan kesalahan juga ini adalah berkurban cukup sekali sajalah, ya, jadi sekali dalam seumur hidup, padahal dia setiap tahun mampu, ya. Jadi kalau seseorang itu setiap tahun mampu untuk berkurban, maka harus berkurban, gitu ya. Walaupun memang ulama sepakat, ya, berkurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditentukan, yang sangat ditekankan, ya.
Namun demikian juga ada ulama yang mengatakan bukan sekedar sunnah muakkadah ya, tetapi wajib ya, wajib bagi siapa saja yang diberikan rezeki oleh Allah ya, yang lapang setiap tahunnya. Dalam kitab Al-Majmu' ya, karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan menurut mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab mayoritas para ulama, hukum berkurban memang sunnah muakkad ya, untuk melakukannya dan tidak wajib. Namun di dalam kitab yang lain Imam Nawawi mengatakan para ulama berselisih pendapat mengenai wajibnya kurban bagi orang yang kelapangan rezeki. Ya, mayoritas ulama mengatakan berkurban sunnah. Jika seseorang meninggalkannya tanpa uzur, dia nggak dosa, tidak berdosa dan tidak ada qada. Ya, maksudnya tidak mengganti. Ya, tapi kalau kita ingin mendapatkan ya balasan dari Allah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, lebih baik kita kurban. Nah, ini ada pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan wajib. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Hakim. Karena Rasul pernah bersabda, man wajada sa'atan falam yadih fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta ya, dia punya uang ya, berkelapangan harta setiap tahunnya, namun dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ada artian gak diakuilah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan deh dekat-dekat ya tempat sholat kaum muslimin. Kalau diberikan harta lapang tapi nggak mau berkurban, ya itu namanya orang pelit. Ya. Jadi jangan kita juga beranggapan cukuplah kurban sekali saja. Kalau perlu ya setiap tahun kita dapat rezeki kita berkurban, ya. Baik itu 1 ekor kambing atau mungkin kita patungan 1 sapi sebanyak 7 orang. Nah, kemudian kalau kita pun berkurban, ya hindari ini kesalahan mencari kurban yang cacat dan kurus, ya. Karena hewan kurban yang ada cacatnya dan dia kurus, nah, maka ini tidak dibolehkan untuk sembelihan, ya. Ya, kadang ada saja kadang Pak gitu kan, atau juga bisa jadi ya orang yang menjual hewan kurbannya dia nggak jujur, ya diberikan yang kurus, ya mungkin kalau kurus bisa kelihatan ya, tapi kalau yang cacat kadang ada juga yang cacat itu suka tidak kelihatan. Makanya kita pun harus teliti, harus hati-hati dalam membeli hewan kurban, apalagi sebagai panitia. Kambingnya, sapinya harus betul-betul sehat. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya ada 4 cacat yang nggak dibolehkan untuk hewan kurban. Pertama buta, walaupun butanya sebelah cuma 1 doang itu nggak boleh. Kedua sakit, ya sakitnya udah jelas. Ketiga pincang, ya walaupun tidak misalnya kakinya tidak cacat, misalnya buntung tapi lengkap, tapi pincang, itu juga nggak boleh. Yang keempat adalah kurus, ya kurus kering kelihatan jelas misalnya sumsum tulangnya. Nah, kemudian kesalahan yang ketujuh menyembelih tidak menggunakan pisau yang tajam, ya. Kadang beberapa juga ada di antara pengurus-pengurus, panitia penyelenggara penyembelihan hewan kurban tidak memperhatikan ini di dalam menggunakan pisau dalam menyembelih. Jadi kurang tajam. Ada yang memang cukup tajam, pisaunya atau goloknya, tetapi jagalnya yang menyembelihnya itu tidak mahir, ya. Tidak mahir untuk menyembelih, sehingga ketika menyembelih itu masya Allah, ya disembelihnya itu dengan dibeset dengan golok atau pisau dengan berkali-kali gitu kan. Bahkan ada yang sampai enggak kepotong. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal,
ya berbuat ihsan. Apabila kalian membunuh di dalam sebuah peperangan, berjihad, bunuhlah dengan cara yang baik. Enggak boleh dibunuh ya orang yang kafir ini ketika berjihad dengan dimutilasi misalnya, disiksa, enggak boleh. Jadi bunuhlah dengan baik. Termasuk kata Nabi, apabila kalian menyembelihlah dengan cara yang ihsan juga, yang baik. Ya, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan merehatkan binatang sembelihannya. Jadi sebelum menyembelih ya pisaunya atau goloknya ditajamkan dulu. Kemudian juga direhatkan dulu binatangnya, jangan sampai baru datang ya dari kandang, diturunin dari mobil langsung disembelih. Jangan. Diistirahatin dulu, suruh makan dulu, ya suruh minum dulu ya sampai berapa jam lah. Ya, kalau dia selesai baru disembelih gitu. Ya, itu sunnahnya. Kemudian yang ke-8 ya, mengupah tukang jagal dengan daging kurban. Insyaallah ini kita sudah paham ya. Jangan sampai kita mengupah tukang jagal dengan daging kurban. Entahkah kepalanya, kakinya atau kulitnya, tidak boleh. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku diperintahkan Nabi untuk mengurusi penyembelihan onta dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik itu daging, kulit tubuh maupun pelananya, dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikit pun. Rasulullah bersabda, aku akan mengupahnya dengan uangku sendiri. Ya, jadi memang upahnya tukang jagal itu yang diambil dari si pengkurbannya. Makanya yang pengkurbannya ini diminta oleh panitia, kalau diurusi oleh panitia, ada uang upah tukang jagal atau ada biaya operasionalnya. Ya, jangan juga panitia tidak mengambil meminta kepada pengkurban, minta untuk upah tukang jagal agar tukang jagalnya tidak mengambil ya bagian dari hewan yang disembelih. Ya, nah, karena itu menjadi haram. Nah kemudian, ini kesalahan juga dibanyakan ya, di beberapa tempat itu kebanyakan panitia mengambil bagian lebih banyak. Ya kalau menjadi panitia kurban ya udah, memang itu kerjaannya sosial lillahi ta'ala. Jangan niat menjadi panitia biar dapat ya jatahnya ya lebih banyak. Padahal mungkin oleh pengurus udah dapat tuh setiap rumah jatahnya satu kantong itu kan. Tapi pengen biar dapat banyak, akhirnya dikerahkan seluruh anggota keluarganya. Bapaknya ikut, anaknya bererot 1, 2, 3, 4 diikutin semua. Udah akhirnya dapat tuh banyak. Nah ini jangan. Nah itu beberapa tempat tuh ada yang demikian, sengaja memang. Bahkan ada orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat di masjid, nggak pernah nongol ke masjid, tiba-tiba pas lagi kurban datang, gitu kan? Datang bawa pisau, bawa golok, gitu kan? Jadi seolah-olah dia paling rajin, gitu ya. Nah, itu banyak tuh beberapa tempat begitu, tiba-tiba nongol aja, ya. Coba nanti lihat aja Pak, gitu kan? Tempat saya kadang begitu, ya. Yang jamaah sholat paling 2, 3, 4 sah paling banyak. Wah nanti pas lagi korban, banyak itu yang gak pernah sholat datang gitu kan, udah bawa golok, bawa pisau gitu kan, ya seolah-olah jasanya itu paling dibutuhkan. Baik, kemudian yang ke-10, mengasah pisau di depan hewan kurban yang masih hidup. Ya, jadi bagi panitia atau tukang jagal, jangan sampai ya mengasah pisaunya di depan hewan kurban yang masih hidup, ya. Karena Rasulullah mengatakan, Rasulullah memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperhatikannya kepada hewan kurban. Jadi kata Nabi, itu sama saja kalau orang yang mengasah pisau di depan hewan yang masih hidup, itu artinya dia sudah ingin membunuhnya sebanyak 2 kali, ya. Jadi walaupun hewan juga punya insting, ya, selain punya pikiran juga gitu ya. Ya di depannya dia diperlihatkan pisau diasah gitu kan. Nah ini
Jangan demikian. Jadi cari tempat yang tersembunyi, jangan di depan hewan kurban. Tadi dia ketakutan. Ya, kemudian yang ke-11, kesalahannya menyembelih terlalu lama. Ya, biasanya emang ini karena tidak mahir dalam menyembelih hewan kurban. Ya, maka sekarang ini alhamdulillah banyak pelatihan menyembelih hewan kurban. Cara tekniknya, ya cara menyembelih hewan secara syar'i. Karena banyak yang menyembelih hewan itu enggak syar'i, ya bahkan banyak yang menyiksa hewan kurban. Nah, itu pasti tuh tiap tahun ada aja ya sapi yang kabur gitu ya, sapi yang lepas gitu ya. Ya karena memang sapinya itu ya sudah merasa dia tidak nyaman. Ya, dia merasa dia itu kayaknya ya disiksa gitu ya. Ya oleh mungkin panitianya. Ya, kadang di beberapa tempat ingin mau merebahkan saja ya harus diikat dulu kakinya ya, kanan kirinya ya, kemudian ditarik beramai-ramai sampai jatuh. Udah jatuh kemudian ditindihin lagi dengan orang-orang gitu ya, dengan balok, dengan kayu segala macam. Nah ini menyiksa ya, nah ini zalim ya kalau kita melakukan hal demikian. Kalau memang kita nggak mampu, nggak sanggup dalam menyembelih hewan kurban, terutama sapi, sudah lebih baik diserahkan saja kepada ya rumah potong ya, RPH ya, ya lebih baik diserahkan begitu aja udah. Sudah kita menerimanya, panitia sudah bersih ya, sudah kita tidak memikirkan apapun. Nah, ini beberapa penyembelihan hewan kurban terkadang kesulitan mendapatkan bagian leher yang tepat sehingga menyebabkan hewan kurban tersiksa. Ya, sampai ada tuh di tempat saya ketika menyembelih ya sapi, nggak tahu karena dia belum ahli apa karena juga pisaunya goloknya tidak tajam, jadi meleset ya sampai nggak kepotong tapi sudah berdarah. Ya bagian lehernya, kulitnya sudah terbuka, udah mengocor, tapi belum tersembelih. Nah ini juga kesalahan. Nah ini juga bisa menyebabkan ya hewan itu tersiksa. Nah ini zalim juga kita. Ya makanya lakukan penyembelihan itu kepada ahlinya. Kalau kita belum ahli, belum berpengalaman, jangan sekali-kali kita menyembelih hewan kurban walaupun itu hewan kurban kita. Udah serahkan aja sama ahlinya. Lebih khusus sapi ya gitu kan. Tapi kalau memang ayam mah, kalau kambing mah, kalau memang bisa ya potong aja. Kemudian kesalahan yang 12, melakukan penyembelihan di depan hewan kurban yang masih hidup ya. Itu juga sering terjadi di beberapa tempat. Jadi menyembelih hewan kurbannya masih melihat temannya disembelih ya, dipotong, dibaringkan. Wah, maka ini juga dia akan trauma, dia akan ketakutan. Itu kalau perlu dipisahkan, jadi dipisahkan, diumpetin atau dikasih tirai lah, kasih terpal atau apapun biar hewan yang lainnya tidak melihat temannya itu sedang disembelih ya. Jadi hewan pun juga punya perasaan, punya insting ya. Kemudian tidak memberi makan, tidak mengistirahatkan hewan kurban sebelum dipotong. Nah ini tadi ya sudah seperti yang disampaikan oleh Rasul ya. Ini sering juga dilupakan oleh kebanyakan ya, nggak dikasih makan dulu, nggak diistirahatkan. Makanya baiknya hewan kurban itu sudah dikirim paling tidak H-1 sebelum hari raya Idul Adha, sehingga ada kesempatan bagi panitia untuk memberikan makan, mengistirahatkan ya sebelum dipotong. Jangan dikirim pas hari H-nya, karena dikirim hari H-nya sudah pasti waktu untuk ngasih makan, ngasih untuk istirahat, nah itu sangat sedikit. Kemudian juga kesalahannya ke-14, menganggap patungan kambing lebih dari satu orang sebagai kurban ya. Jadi ya mungkin ini terjadi ya, mungkin di beberapa tempat ya, kadang di sekolah atau mungkin di kelompok paguyuban ya, komunitas. Ayo kita kurban, yuk kurban patungan gitu kan, patungan ya 100.000, 200.000, ayo kita berkurban. Nah itu sebenarnya bukan berkurban,
Itu namanya belajar kurban gitu ya. Kayak di sekolah anak kita kan kadang begitu ya Pak ya. Kadang di sekolah ada anak-anak diserukan di sekolahnya untuk infak, bukannya berkurban tapi infak hewan kurban ya. Ya nanti jadinya bukan kurban tapi hanya sekedar infak sodako saja nanti dagingnya, bukan kurban. Ya. Ya tapi ada yang menganggap begitu, wah dia udah infak kurban, udah patungan kambing satu kelas ya, satu komunitas dianggap sudah berkurban. Nah enggak gitu ya. Kecuali patungan sapi. Kalau sapi atau unta itu bisa patungan, tapi paling maksimal 7 orang. Boleh nggak sapi hanya 1 orang, 2 orang? Boleh, silakan kalau memang mampu. Ya, tapi ini batasannya 7 ya. Kalau ada misalnya udah dikumpul panitia ternyata pengumpulan sapi kurang 2 orang, cuman baru 5 orang. Tapi secara biaya bisa beli 1 sapi hanya 5 orang, nggak apa-apa, sudah beliin saja sapi walaupun hanya 5 orang, tapi dananya cukup gitu. Atau mungkin karena 5 orang, wah masih kurang nih, nambah lagi yang 5 orang itu sekian ribu, nah boleh nggak apa-apa gitu. Jadi jangan menunggu 7 orang. Kalau nggak ada 7 orang udahlah, nggak dijadikan sapi, udah jadi kambing aja, jangan sayang ya. Ya walaupun kadang memang ada anggapan orang kurban kambing itu lebih afdol lah daripada patungan sapi ya. Tidak demikian juga. Karena juga kalau di masyarakat kita di Indonesia ini banyakkan orang pengennya dibagikan hewan kurban itu bukan kambing tapi sapi. Coba deh suruh milih Pak, gitu kan? Kalau dibagikan hewan kurban pasti milihnya sapi gitu kan, bukan kambing gitu. Beda dengan di Arab sana. Kalau di Arab memang mereka biasa makan daging kambing gitu kan, jarang makan sapi. Memang nggak ada sapi, ya paling onta. Gitu. Kalau kita di sini ya memang biasa makan sapi. Kalau kasih daging kambing suka nolak, udah tukar aja deh daging sapi. Nah begitu. Jadi akhirnya lebih banyak sekarang di kita Indonesia berkurbannya dengan sapi. Kemudian kesalahan juga sahibul kurban meminta hasil sembelihan kurban banyak ya. Nah ini sekarang sering terjadi. Pernah juga ada ya jamaah saya nitip kurban, Ustadz ini saya nitip kurban ya 1 ekor ya, nanti saya minta 1 paha ya, terus saya juga minta 10 bukan 10 kantong, 15 sampai 20 kantong gitu kan. Nah 1 kambing aja kalau dipotong paling banyak dapat itu 40 kantong. Itu kalau kambingnya besar dapat 40 kantong ya. Lah kalau kecil ya paling dapat 20 kantong. Lah kalau misalnya dia udah dapat 1 paha minta 20 kantong ya buat dia sendiri aja gitu kan, nggak ada bagian buat yang lainnya. Nah itu juga sering terjadi begitu. Itu namanya ngerjain panitia gitu ya. Nah, karena Rasulullah kalian dalam masalah pembagian hewan daging kurban itu dibagi ya 3 bagian. Yang sepertiga kulu dimakan. Ya, silakan boleh dimakan buat pengkorban. Wa atimu yang sepertiga lagi boleh diberikan ya, afdolnya kepada orang miskin ya. Wadakhiru dan juga boleh disimpan. Boleh Pak sepertiganya ini bagi pengkorban itu disimpan. Ya, tapi disimpannya ini ya bukan untuk di ini ya. Jadi kadang orang susah mencari daging, kemudian dia menyimpannya untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Ya, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau disimpan untuk hari-hari berikutnya ya boleh saja. Kemudian juga kesalahannya kebanyakan ya menggilir ya seluruh anggota keluarga setiap tahun untuk berkurban. Ya, jadi tahun ini kurban atas nama bapaknya, tahun besok atas nama ibunya, tahun berikutnya atas nama anak pertama, besok kedua, ketiga, seterusnya. Bahkan yang kadang masih balita, masih bayi pun di atas namakan kurban. Nggak perlu gitu ya. Nah, sering itu terjadi masyarakat ya, kurban itu menggilir anggota keluarganya. Nggak perlu, cukup kalaupun setiap tahun berkurban atas nama
ya kepala rumah tangganya, ayahnya. Karena kalau berkurban atas nama ya kepala keluarga, ayahnya, bapaknya itu, maka semua keluarganya ikut, sudah include istrinya, anak-anaknya, bahkan cucunya ikut, gitu. Ya, nah di masa Rasulullah SAW kata sahabat Abu Ayyub, seseorang menyembelih seekor kambing sebagai kurban atas dirinya dan keluarganya. Lalu mereka makan dan memberikannya pada yang lain sampai kondisi berubah dan orang berlomba sebagaimana engkau lihat saat ini. Dan memang kalau kita lihat Rasulullah ketika beliau berkurban, beliau nggak pernah mengatasnamakan istrinya, anak-anaknya, nggak pernah. Rasulullah itu tiap tahun berkurban itu pasti 2 ekor kambing. 1 ekor itu untuk dirinya dan keluarganya, dan 1 ekornya untuk umatnya yang belum atau yang nggak mampu berkurban. Ya, jadi bagi yang nggak mampu berkurban itu sudah diwakilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul mencontohkan demikian. Jadi Rasul nggak juga menggilir ya untuk istrinya, untuk anaknya. Jadi nanti mulai sekarang ya sampaikan kepada jamaah, ya udah atas nama bapaknya saja, ya namanya bapaknya siapa, Abdullah, ya sudah, gak usah nama istrinya, nama anaknya, ya apalagi nama cucunya yang masih kecil-kecil. Nah, ya apalagi kan dia gak ada kewajiban untuk berkurban, ya sayang. Tapi yang terakhir Bapak hadirin rahimakumullah, yang ke-17, menganggap tidak sah kurban kalau belum di akikah. Ini ada juga pemahaman demikian. Ini sering juga ditanyakan tiap tahun. Pak, ini saya belum akikah, boleh nggak saya kurban? Ada yang bilang kalau saya belum akikah nggak boleh kurban. Nah, kan gitu. Nah, padahal antara kurban dengan akikah berbeda. Ya, berbeda, sangat beda. Kalau akikah itu adalah hak anak dari orang tuanya yang kelapangan rezeki. Jadi kalau kita belum akikah itu kewajiban orang tua kepada kita, hak kita. Dia harus kita dapatkan dari orang tua kita. Kalau orang tua kita mampu, kalau orang tua kita nggak mampu, ya sudah, nggak apa-apa. Boleh saja kalau memang orang tua kita sudah wafat misalnya, nggak mampu mengakikahkan kita, ya kita mewakilkan orang tua kita mengakikahkan diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika usia 40 tahun mengakikahkan diri beliau sendiri. Nah, sementara kurban ini kewajiban setiap muslim di bulan Zulhijjah, di Yaumun Nahar, ya, yang kelapangan rizki. Jadi kalau misalnya seseorang itu mau berkurban di hari raya Idul Adha, walaupun belum berakikah, silakan berkurban, gitu ya, karena untuk kepentingan dirinya sendiri, gitu. Ya, karena kalau akikah itu bisa kapan saja, walaupun di hari ke-7, hari 14, 21 belum diakikahkan misalnya anaknya, ya maka bisa kapan saja ketika orang tuanya itu punya kelapangan rezeki, ya. Walaupun ada ulama, Bapak Hadiratullah seperti Ibnu Hajar, beliau mengatakan atau berpendapat seseorang itu cukup 1 ekor kambing bisa diniatkan 2 untuk kurban dan untuk akikah. Nah ini menurut menurut Al-Alama Ar-Ramli. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar itu nggak bisa. Nah ini berselisih. Tapi ya monggo silakannya kita mau mengambil yang mana, mau mengambil Alama Ar-Ramli yang membolehkan niat kurban dan akikah secara bersamaan, dari sini cukup kata beliau, atau tidak, gitu kan. Tapi kalau kita memang nggak punya rezeki yang berlebihan, lebih baik kita pisahkan antara kurban dengan akikah. Tapi kalau memang ya hartanya kurang, ya kecukupan, ya kalau mau kita niatkan, ya insyaallah lah kita yakin aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bisa diterima kurban dengan akikahnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini beberapa hal-hal yang sesuatu yang salah dalam melaksanakan ibadah kurban, ya. Mudah-mudahan nanti kita yang insyaallah tahun ini berkurban, kita hindari ada 17 ya hal-hal yang salah jangan sampai kita lakukan agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang baik yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun ada yang salah yang kurang yang saya sampaikan, tentunya kehilafan dan keudifan saya, dan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qaul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang dijelaskan bahwa pada hari kiamat orang kurban akan datang dia. Itu satu hewan kurban setiap tahun kalau kita berkurban pada datang semua. Ya. Ya. Jadi kalau berdasarkan hadis Rasulullah tadi ya, hewan kurban itu datang ya, kukunya, kulitnya segala macam, sebanyak seseorang itu berkurban ya sebanyak itu nanti hewan kurbannya akan datang kepada dirinya balasannya itu, gitu kan. Nah makanya tentunya ya hewan kurban yang kita sudah kurbankan misalnya setiap tahun, makanya jangan sampai ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika ada seseorang hamba ketika berkurban setiap tahun, ternyata yang datang kurban cuma satu misalnya. Walau dia tiap tahun mungkin selama hidupnya kurban terus gitu kan, ternyata yang datang cuma satu. Oh cuma satu ya Allah. Kenapa? Karena yang diterima cuma Allah, cuma satu gitu ya. Mungkin niatnya nggak ikhlas, atau ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ya. Tapi kalau dia memang setiap tahun berkurban kemudian mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ya kita akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang kita inginkan insyaallah. Enggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah gitu. Ya Allah alam. Itu kan tadi lagi. Ini kan kita niat kurban buat keluarga ya. Jadi keluarga kita juga dapat juga di yang. Iya. Jadi pertama kalau kepala rumah karena kan memang kurban itu berkewajibannya itu bukan ya sunnah muakkad yang dilakukan itu adalah kepala rumah tangga. Gitu ya. Seorang ayah yang dia berkurban untuk keluarganya, ya bukan si anak ya yang belum mampu atau si istri, karena memang istri itu bukan kewajiban menafkahi gitu ya, yang diwajibkan kan suami. Maka suami berkewajiban untuk mengkurbankan ya keluarganya gitu. Maka insya Allah pahalanya didapatkan istri dan anak-anaknya gitu. Jadi kalaupun misalnya anaknya sudah besar gitu ya, ya sudah berumah tangga, tapi dia tiap tahunnya bisa mampu atau sama sekali nggak bisa berkurban, tapi sebelumnya orang tuanya sudah pernah berkurban, maka itu sudah cukup, gitu kan. Sama kata ulama, jika seorang muslim selama hidupnya nggak mampu dia berkurban, mungkin orang tuanya juga nggak pernah berkurban gitu kan. Nah, insya Allah itu dia sudah diwakilkan kurbannya itu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan juga disengajain oleh kita, kan kita udah diwakilkan oleh Nabi, udahlah kita nggak usah kurban. Nah itu nggak begitu juga pemahamannya, itu namanya pelit gitu kan. Nah, itu tadi barang siapa yang kelapangan rezeki nggak mau berkurban, jangan dekat-dekat musola tempat salat kami. Insya Allah pahalanya atau kewajiban sunnah muakkadanya sudah diwakilkan oleh kepala rumah tangganya, oleh ayahnya, dan mendapatkan tuh pahala. Jadi dapat juga nanti di yaumul kiamah insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ini terkait masalah kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu bagaimana? Iya, memang di antara para ulama berbeda pendapat dalam mewakilkan kurban ataupun amalan-amalan yang lainnya ya, ibadah yang lainnya ya. Memang tapi kalau kita mengambil beberapa pendapat para ulama ya, ada yang mengatakan ya boleh diterima kita mewakilkan kurban kita atau amalan kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya. Ya seperti misalnya kita berkurban
kita mewakilkan membadalkan haji atau umroh gitu ya, atau kita bersedekah atas nama orang tua kita, berinfak ya, insyaallah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita. Karena kan pada hakikatnya sebenarnya kita ini sebagai anak itu wakil dari orang tua kita. Harta yang kita miliki, yang kita dapatkan itu sebenarnya juga ya harta orang tua kita. Kita bisa dapat rezeki, kita dapat bekerja, ya dapat penghasilan itu juga karena jasa dari orang tua kita. Orang tua kita mengeluarkan dana juga, biaya mendidik segala macam orang tua kita. Maka harta kita harta orang tua kita. Ketika kita keluarkan atas nama kedua orang tua kita, insya Allah itu sampai kepada mereka. Mau kita infak, mau kita kurban, kita membadali umroh, membadali haji, insya Allah sampai kepada kedua orang tua kita. Walaupun ada pemahaman ya seperti ulama-ulama Arab Saudi itu, atau mungkin teman-teman kita di kalangan Salafi itu nggak sampai kalau mereka berpendapat gitu kan. Ya kalau saya sendiri ya berpendapat ya kalau saya ambil insyaallah itu diterima ya oleh Allah dan sampai kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat ya. Yakin aja Pak insyaallah ya apa itu diterima oleh Allah dan dapat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Kalau puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa. Ya, ini kan ada perbedaan ya kita ya. Tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu amannya itu kapan ya? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Nah, ini memang di antara ulama juga berbeda pendapat dalam penentuan Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, memang kalau ada yang mengatakan kalau Idul Fitri memang beberapa tempat suka berbeda ya karena sesuai dengan tempatnya bulan itu muncul kan sudah berbeda-beda gitu, sehingganya ada yang Idul Fitri duluan, ada yang Idul Fitri belakangan. Nah kalau ulama kebanyakan memang kalau untuk Idul Adha itu patokannya itu bukan hilal ya, tetapi patokannya adalah wukuf di Arafah gitu kan. Kenapa? Karena kan kalau kata baginda Rasulullah kita disunahkan puasa Arafah itu ya bagi yang tidak wukuf di Arafah. Kalau bagi yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah kan tidak disunahkan puasa dan nggak boleh puasa di sana. Ya mereka lebih perbanyak zikir, baca Quran, mendengarkan khutbah, sholat sunnah dan sebagainya. Nah, bagi kita yang nggak melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu puasa Arafah, yang balasannya itu dihapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Nah, itu ada ulama berpendapat demikian. Tapi ada ulama berarti enggak, tetap itu juga harus melihat hilal, ya kondisi daerah di mana dia tinggal. Nah, tinggal kita mengambil pendapat keyakinan yang mana, Pak? Mau ngambil kita pendapat kita ulama yang berpatokan kepada puasa Arafah ya, yang kita patokan wukuf di Arafah, atau kita yang mengikuti ya yang ada di pemerintah kita saat ini. Ya kalau mau itu ya kita ikutin aja lah apa yang diputuskan oleh pemerintah ya, karena apapun yang diputuskan pemerintah ya udah itu semua sudah ditanggung segala sesuatu dosanya termasuk oleh pemerintah karena pemerintah yang memutuskan ya, yang sudah punya ahlinya lah. Kalau kita kan mungkin nggak punya ya, memang kapasitas kita bukan ahli ke sana ya. Jadi kalau kita misalnya ada juga yang pengen aman, udahlah kita puasa Arafah ini ikutin wukuf di Arafah ya silakan. Dari tanggal berapa? Hari Rabu ya. Selasa ya, maaf Selasa ya, karena wukuf Arafah hari Selasa ya, karena rebuknya di Arab Saudi itu sudah Idul Adha. Kalau kita kan hari Kamis Idul Adhanya di sini. Jadi kalau puasa Arafah ya hari Rabu gitu kan. Padahal Arafah kita di sana sudah Idul Adha gitu kan. Jadi agak berbeda. Wallahualam, silakan saja mungkin bapak-bapak mau ngambil pendapat yang mana ya, mau ngambil niatnya puasa Arafahnya
patokannya wukuf di Arab Saudi atau mengikuti pemerintah gitu. Yang penting nanti ya karena memang ada berat, wah ini kalau sudah Idul Adha kita nggak boleh puasa gitu kan, karena sudah diharamkan ya berpuasa di hari raya. Maka silakan, itu memang berbeda pendapat di antara para ulama. Mungkin juga Majelis Ulama Indonesia juga mempersilahkan kepada ya masyarakat ya mau ngambil pendapat yang mana, mau ngambil pemerintah silakan, mau ngambil pendapat misalnya mengikuti wukuf di Arafah juga silakan ya. Ya mudah-mudahan dua-duanya diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak-bapak? Cukup ya. Baik, kita tutup membaca hamdalah dan doa qudus. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.